أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari yang ke-10 bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa untuk bertemu di media Zoom untuk bersama-sama membahas beberapa kajian dari agama kita yang dijelaskan oleh para ulama berdasar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema kita pada pagi hari ini masih melanjutkan tema sebelumnya tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. 3 pertanyaan alam kubur ini sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas itu mudah sekali. Mudah kita jawab. Tapi apakah semua orang di alam kubur mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, walaupun di dunia dulu dia bisa menjawabnya. Jawabannya tentu tidak. Banyak orang-orang di alam kubur tidak mampu menjawab pertanyaan ya semudah dia mampu menjawabnya di dunia. Pertanyaan yang selalu terulang-ulang juga di dunia. Ketika seorang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah karena banyak orang yang menjawab pertanyaan bukan berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Bukan berdasarkan apa yang telah dicontohkan, diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan berdasarkan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi lebih kepada ikut-ikutan. Ya kan? Disebutkan di dalam hadis Al-Barra bin Azib, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan tentang kisah orang yang ketika di alam kubur dia ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ditanya, man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ditanya, ma dinuk, apa agamamu? Maka dia cuma bisa mengatakan, ha la adri, sami'tun nasa qala syai'an faqultu. Ya kan? Dia cuma bisa mengatakan, saya tidak tahu. Dulu saya pernah mendengar orang-orang mengatakan seperti ini, seperti itu, lalu aku mengikuti. Setelah itu dia tidak tahu lagi. Ya, karena dia ikut-ikutan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa dalam masalah akidah, dalam masalah agama, tidak boleh orang ikut-ikutan, taklid. Mengikuti orang lain tanpa dasar, tanpa dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum, kita perlu belajar tentang hal tersebut. Nah, kita sudah sampaikan di pembahasan kita sebelumnya ya, tentang pertanyaan pertama yang akan kita dapatkan di alam kubur adalah tentang man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kemudian disebutkan di situ ya, fa idza qila lak, kalau kamu ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka fakul katakan, Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Maka katakan bahwa Rabbku adalah Allah. Maksudnya yang menciptakan aku, yang memberikan rezeki kepada aku, yang menguasai, memiliki aku, menghidupkan dan mematikanku, dan semua makna-makna rububiyah, ya, itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb
yang menguasai, menciptakan seluruh alam, dia juga Rabb yang menciptakan, menguasai, dan memiliki aku dengan nikmatnya. Nah, itu ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi ketika Anda ditanya pertanyaan, ya kan? Anda bukan sekedar menjawab bahwa Tuhan saya Allah. Tapi harus diyakini bahwa dialah yang menciptakan. Karena ada juga yang dianggap Tuhan tapi tidak bisa menciptakan. Dan ini nggak pantas dianggap sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Oleh karena itu disebutkan bahwa yang menciptakan kita, dialah yang pantas untuk kita ibadahi, kita sembah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian, maksudnya yang ciptakan kalian, yang mengurus kalian, yang memberi rezeki kepada kalian, yang mematikan, menghidupkan kalian, dan juga orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, dan ini disebutkan di awal-awal dari surah Al-Baqarah, ya, bahwa kita wajib untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang patut untuk diibadahi karena dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan segala kebutuhan kita di dunia ini. Rezeki kita Allah yang memberikan, makan minum kita Allah yang memberikan. Nafas kita untuk bisa bertahan hidup Allah yang memberikan. Maka dialah yang pantas untuk kita ibadahi. Makanya disebutkan wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Nah, gitu ya. Kenapa dia sesembahanku? Karena dia menciptakan. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan selain dia yang berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain dia. Ya. Karena kondisi keadaan dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Untuk diibadahi. Ya. Oleh karena itu, kalau sekedar kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, menguasai alam semesta, memiliki alam semesta, maka ini nggak cukup. Harus ada follow up setelah pengakuan itu tadi. Makanya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW ketika ditanya, ya, man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim, fasayaquluna Allah. Siapakah Rabb, pencipta, pemilik, penguasa dari langit yang 7? Siapa juga yang memiliki, menciptakan, menguasai arsy yang agung? Maka orang-orang musyrik di zaman Nabi disebutkan dalam Al-Quran, fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ya, mereka akan mengatakan Allah, lillah, atau mereka akan mengatakan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, maka di sini menunjukkan bahwa pengakuan itu saja tidak cukup. Buktinya orang-orang musyrik di zaman Nabi masih Nabi dakwai untuk kemudian dia masuk Islam. Nabi terus dakwai mereka agar mereka menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka berupa Latta, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Kenapa? Karena konsekuensi pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsekuensi namanya. Nah, jadi disebutkan bahwa dia adalah sesembahanku. Aku tidak punya sesembahan yang lain selain dia. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah Rabbnya semesta alam ini. Gunung meletus karena Allah yang memberikan kekuatan kepada gunung itu,
yang mengizinkan terjadinya bencana musibah juga karena Allah yang mengizinkannya. Maka apakah kita pantas untuk kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian dengan bencana-bencana tersebut? Allah juga yang mengangkat derajat seseorang. Allah juga yang menjatuhkan derajat seseorang. Karena dia adalah Rabb kita. Dia ngatur semuanya. Nah kita ini manusia nggak punya apa-apa. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini sangat butuh kepada Allah. Kalian sangat butuh kepada Allah. Dan Allah itu huwal ghaniyul hamid. Allah itu tidak butuh kepada kalian. Tidak butuh kepada siapapun. Dan dia maha cukup. Dia maha cukup. Dia mampu sendiri tanpa membutuhkan siapapun. Dan dia maha terpuji. Nah, jadi sekali lagi, kita memang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Alladzi khalaqas samawati wal arda. Karena dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'aladz dzulumat wan nur. Dia pula yang menciptakan kegelapan, dia pula yang menciptakan cahaya. Nah, itu ya. Jadi semua yang ada ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya langit, bumi dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat itu sebagai sebuah konsekuensi kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat uluhiyah, yaitu zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan dan tentunya kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, barakallahu fikum, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk ya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian disebutkan wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua yang selain Allah itu adalah alam. Jadi kalau kita ditanya alam semesta itu apa gitu. Jadi kita bayangannya ya bumi, langit, semuanya benda-benda langit gitu. Dan bumi dan benda-benda bumi. Kita nggak berpikir bahwa kita ini juga alam. Semua yang selain Allah itu alam, semua selain Allah. Ya, itu alam. Disebut alam karena maknanya adalah alamah, tanda. Tanda bahwa di balik itu ada Sang Pencipta yang mengatur semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ya itu adalah alam. Semua adalah alam. Kita alam. Pohon-pohon yang ada alam. Binatang semuanya alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi tidakkah ada tanda-tanda tentang adanya Allah bagi orang-orang yang yakin. Bumi yang demikian teraturnya, tertata dengan baik, ya, tanam-tanaman yang berbagai macam, buah-buahan yang beraneka ragam, dengan rasa yang juga bermacam-macam, warna yang bermacam-macam. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya tanpa adanya Sang Pengatur di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada sedih, ada bahagia, ada bangun, ada jatuh, ada tidur. Ya kan? Itu siapa yang ngatur semua keteraturan itu? Pasti ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini adalah makhluknya Allah dan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta kita. Ya, pencipta kita. Jadi semua selain Allah itu disebut alam. Semua selain Allah itu disebut alam. Ya? Baik. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, berkaitan dengan siapa Tuhanmu, siapa Robmu, man Robbuk, siapa Robmu. Ini masih ada hal yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah tentang dengan apa kita mengenal Allah. Wa idza qila lak bima arafta rabbak. Kalau kamu ditanya dengan apa engkau mengenal Allah. Kan kita diwajibkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa kita mengenalnya? Maka katakan bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah adalah al-alamat, ad-dalalat, ad-dallah alaihi subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah artinya tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk yang menunjukkan di balik itu semua ada Allah. Yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seluruh alam ini, seluruh alam semesta ini yang kita lihat seluruhnya ya awalnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada. Dan itu menunjukkan bahwa ada pencipta di baliknya. Itu fitrah manusia ya, fitrah manusia meyakini bahwa adanya yang sekarang ini yang kita lihat di muka bumi seluruhnya ini, ya di balik itu semua ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah menciptakan tanaman dengan dimulai dari benih-benihnya. Allah menciptakan manusia dimulai dari embrio, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya dari di dalam perut ibu kita. Ya. Dan juga jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya tidak ada satu orang pun yang mengaku bahwa dia bisa melakukan itu. Dia mampu melakukan itu. Enggak ada satu orang pun yang mengaku. Berarti kita serahkan, kita kembalikan bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian melihat bintang mengatakan ini adalah Tuhan, ya, kemudian hilang dia mengatakan bahwa Tuhan itu tak akan mungkin hilang. Melihat bulan mengatakan ini adalah Tuhan karena bercahaya lebih terang. Setelah hilang dia mengatakan ini enggak mungkin Tuhan. Dan seterusnya dari kisah Nabi Ibrahim berkaitan dengan masalah ya dia memastikan bahwa alam semesta ini bukanlah sesembahan. Maka keliru orang yang menyembah beribadah kepada alam semesta kemudian dia meninggalkan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an ya pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina tad'una min dunillah." Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah. Benda-benda yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah. Baik itu batu, baik itu air, ya, atau yang lainnya. Yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian mintai doa, yang kalian berdoa kepadanya. Innalladzina tad'una min dunillah la takhluqu dzubaban. Mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul semua, bersepakat semua untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan bisa.
Udah ya, ini bukti terjadi. Nggak ada orang bisa menciptakan lalat. Orang mencoba menciptakan sesuatu yang mirip dengan manusia. Maka mereka bikin robot. Tapi robot beda dengan manusia. Jauh beda. Dari sisi bahannya, dari sisi isi dalamnya, robot nggak punya perasaan. Nggak punya insting. Dia cuma punya gerakan-gerakan yang monoton. Iya kan? Dia bisa bergerak ini, bergerak begitu, tapi monoton. Nggak punya insting, nggak punya perasaan. Itu beda dengan manusia, punya perasaan. Ya, punya perasaan. Ya, manusia punya indera. Robot mungkin ada sesuatu yang dia gunakan dengan menggunakan misalnya sistem komputer misalnya. Dia bisa meraba dan seterusnya, kemudian merasakan oh ini halus atau ini kasar. Tapi standarnya masih diragukan. Beda dengan manusia. Belum lagi perasaan. Perasaan, manusia punya perasaan. Robot itu nggak punya perasaan. Jadi manusia cuma bisa bikin seperti itu. Kemudian dari sisi gerakan, kehalusan gerakan, wah beda, jelas beda. Kemudian dari sisi kekuatannya, rusak tidaknya. Nah ini, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimah, sekali lagi, ini membuat kita semakin lemah, tidak mampu untuk mengakui bahwa kita bisa menciptakannya. Ya, makanya kenapa kalian menyembah, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Ya kan? Menciptakan sesuatu. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang atau benda-benda yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala la yakhluqu dzubaban. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat pun. Nah, oleh karena itu Masya Allah, maka kita benar-benar semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka makhluk-makhluk yang ada ini menunjukkan bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah. Makanya kalau ada orang ateis misalnya, dia nanya, apakah ada pencipta? Dia sampaikan. Alam semesta ini itu sesuatu yang tercipta. Minta penjelasan kepada mereka, siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa menumbuhkan tanaman? Siapa yang bisa menciptakan embrio kemudian menjadi janin, kemudian lahir menjadi manusia? Demikian pula pada hewan-hewan. Ya, seperti hewan yang bertelur, hewan yang beranak, melahirkan, itu semua prosesnya sangat teratur sekali, sangat rapi sekali. Mungkinkah ada orang yang mengaku bahwa dia bisa melakukan itu? Tentunya tidak. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan, manusia diciptakan dari bukan sesuatu, atau mereka bisa menciptakan diri sendiri? Nggak mungkin manusia diciptakan bukan dari sesuatu. Ya kan? Tiba-tiba ada. Secara logika kita nggak masuk. Kemudian yang kedua, nggak mungkin juga manusia bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena ketika dia tidak ada, maka dia bukan sesuatu. Bukan sesuatu berarti nggak mungkin bisa menciptakan. Maka kembali lagi kita kepada kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Dan kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Nah, itulah tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya. Dengan yang kedua dengan makhluk-makhluknya. Ya, dengan makhluk-makhluknya. Taib. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh penulis bahwa wa min ayatihi lailu wan nahar, di antara ayat-ayat Allah ada siang dan malam, atau ada malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, ada matahari dan ada bulan. Ya, itu di antara ayat-ayat Allah. Ada pergeseran, ada sebuah kejadian
Ada malam, ada siang. Setelah malam berakhir, datanglah siang, datanglah pagi. Ya, setelah pagi, siang, sore berakhir, datanglah malam. Dan terus proses itu berjalan, ada siang dan ada malam, perguliran waktu ya selama 24 jam. Itu terjadi. Itulah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Kemudian ada matahari dan ada bulan. Ada matahari, ada bulan. Matahari muncul di siang hari, bulan muncul di malam hari. Nah, kemudian di antara makhluk-makhluk Allah, ini tadi ayat-ayat Allah ya, ayat Allah, tanda-tanda adanya Allah, ada matahari, ada bulan, ada malam, ada siang. Kemudian di antara tanda-tanda di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah as-samawatus sab', adanya langit yang 7. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal ardunas sab', ada bumi yang 7. Ya. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan semua yang ada di dalamnya dan semua yang ada di antara keduanya. Semuanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Yang pertama disebut ayatun kauniyatun. Ayat-ayat yang kita lihat di alam semesta ini. Ayat-ayat yang kita lihat di alam semesta ini. Ya, seperti langit, bumi, matahari, bintang, ya semuanya, gunung-gunung, pohon-pohon. Nah, itu ayat Allah, tanda bahwa Allah ada ya dengan adanya ciptaannya di alam semesta ini. Dengan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dan adanya makhluk-makhluk tadi, benda-benda tadi menunjukkan bahwa sang pencipta Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada. Ya kan? Dan sekali lagi kita nggak bisa mengingkarinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Baik. Nah, kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, am ja'alu lillahi syuraka. Apakah mereka itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, menjadikan syarikat-syarikat bagi Allah? Khalaqu ka khalqi. Apakah mereka itu mampu untuk menciptakan seperti Allah menciptakan? Tentunya nggak bisa. Ya, mereka tidak bisa. Baik. Oleh karena itu, pasti ciptaan-ciptaan yang ada ini menunjukkan Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat Allah yang kita sebut dengan ayat syar'iyah atau ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda bahwa Allah ada yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kita baca, Al-Quran yang Allah turunkan ya kepada Rasul Muhammad SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka di dalam Al-Quran semuanya menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Sedikit pun tidak ada ayat-ayatnya itu yang saling kontradiksi dalam Al-Quran. Semua ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang benar. Ya. Baik. Di dalam Al-Quran tidak ada yang meragukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak ada yang meragukan dalam Al-Quran. Ya, nggak ada. Karena nggak ada pertentangan. Satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Oh, nggak ada dalam Al-Quran seperti itu. Dalam Al-Quran ayat-ayatnya ayat-ayat yang benar. Ayat-ayat yang lurus. Ya. Baik. Dan pada diri Allah Subhanahu wa taala termasuk ayat-ayat Allah ya di dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang benar. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Wala takunanna minal mumtarin, maka jangan kalian termasuk orang-orang yang ragu. Ada sebagian orang ragu dengan Al-Qur'an. Mengatakan Al-Qur'an bukan firman Allah lah dan seterusnya. Bahkan ada sebagian orang yang membuli Al-Qur'an. Ya, ini orang tidak paham tentang Al-Qur'an. Nggak ngerti dia tentang Al-Quran. Nggak ngerti dia tentang
indahnya pembahasaan di dalam Al-Quran. Seandainya mereka mau belajar sedikit saya bahasa Arab, dia akan tahu betapa Al-Quran itu ya keindahannya luar biasa. Sampai dulu orang-orang kafir Quraisy yang sangat membanggakan syair, mereka lemah di hadapan Al-Quran. Mereka lemah di hadapan Al-Quran. Di hadapan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan masalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Allah berfirman dalam surah Fussilat, Allah berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan nahar." Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah ya adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar. Matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Jadi ada orang-orang yang sujud beribadah kepada matahari. Padahal itu tanda ya, matahari itu tanda bahwa di balik itu ada yang menciptakan dia. Kenapa enggak sekalian menyembah beribadah kepada penciptanya? Kok cuma sama matahari gitu? Ya kan? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Tapi sujudlah engkau kepada apa? Zat yang telah menciptakan itu semua, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Jangan sama bulannya kalian ibadah, salah, keliru. Tanggung gitu kan. Langsung ibadahnya kepada Allah karena Dia yang ciptakan gitu. Ya. Baik. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan itu semua. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda." Dialah Allah, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, Rabb kalian, yang ketika kalian ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Siapa itu Allah? Inna rabbakumullah. Rabb kalian itu adalah Allah. Ketika kalian ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Allah. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb Tuhan kalian adalah Allah. Gitu. Allah sudah beritahu nih dalam Al-Quran. Nah kita kadang nggak bisa jawab di akhirat nanti karena kita malas belajar Al-Quran. Kita malas belajar hukum-hukum dalam Al-Quran. Kita malas untuk belajar tafsir. Kita malas untuk belajar agama. Allah sudah sebutkan, Inna rabbakum. Nah, sesungguhnya Rabb kalian. Siapa? Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Selama 6 hari. Dialah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, yughshil lailan nahar yatluhu hathitha. Allah mengikutkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Wasyamsa wal qamar. Allah juga yang menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma, dan juga bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrih, mereka bergerak pada porosnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah perintahkan bergerak, Allah perintahkan hancur. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah yang punya perintah dan hanya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, Allah yang punya perintah. Allah yang memerintahkan semua. Allah bisa memerintahkan malaikat. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Memerintahkan malaikat untuk mengerjakan sesuatu. Seakan-akan Allah butuh kepada malaikat. Bukankah Allah mampu mengerjakan sendiri? Jawabannya iya. Allah mampu mengerjakan sendiri. Allah memerintahkan malaikat untuk bukti bahwa Allah itu bisa memerintah makhluk sebesar malaikat. Apalagi kita manusia. Malaikat saja taat kepada Allah. La yasunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah durhaka
terhadap semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Nggak pernah durhaka malaikat. Nah, kita manusia kecil, ya, kita durhaka kepada Allah. Malaikat Jibril ada 600 sayapnya. Malaikat itu ada sayapnya 3, ya, ada 2. Jadi ada yang lebih dari itu. Nah, malaikat Jibril 600 sayapnya disebutkan oleh Nabi ketika dia melihat wujud asli malaikat Jibril, itu sayapnya menutupi ufuk. Menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Ini baru satu malaikat. Baru satu malaikat. Nah, Allah memerintahkan itu. Allah memerintahkan malaikat tunduk, malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah membuktikan kepada kita bahwa Dia punya perintah. Tidak ada yang bisa melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alalahul khalq wal amru. Dialah yang memiliki penciptaan, dia pula yang memiliki perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Nah, itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang terakhir, war-rabbu huwal ma'bud. Yang namanya Tuhan, Rabb, maka dialah yang diibadahi. Dialah yang diibadahi. Wad 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 wad. Taib. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi itu yang Allah perintahkan, agar kita menyembah, beribadah kepada Rabb kita, karena dialah yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang sebelum kita. Karena dia menciptakan, maka kita wajib untuk beribadah kepadanya. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita memahami siapa Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada pembahasan yang akan datang, kita akan menyebutkan tentang bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Terus bagaimana cara kita ibadah? Insyaallah akan kita sampaikan di pembahasan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu. Baik, jazakumullah atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiikum. Baik, silakan yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan dengan mengangkat tangan di Zoom Cloud Meeting. 5 penanya pertama dan 5 pertanyaan di kolom chat. Baik, sekali lagi silakan yang ingin bertanya
bisa secara langsung dengan mengangkat tangan di Zoom Cloud Meeting atau via chat 5 penanya pertama. Mohon izin, silakan yang ingin bertanya. Baik, ini ada pertanyaan dari via chat dari Andi S. Nagaulang. Apa doanya agar diberi kemudahan menjawab pertanyaan di alam kubur? Sekali lagi, apa doanya agar diberi kemudahan menjawab pertanyaan di alam kubur? Baik Ustaz, dan persilakan Ustaz. Baik. Doa supaya kita dikokohkan di dunia dan supaya kita dikokohkan nanti di akhirat. Ya. Baik. Di antaranya adalah doa supaya kita dikokohkan di atas agama kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya kan? Kokohkan aku di atas agamamu. Kokohnya kita di atas agama akan memudahkan kita di alam kubur nanti. Nah, itu istiqomah di atas agama kita. Dan juga bisa bentuk doa saudara-saudara kita kepada kita ketika kita meninggal. Suatu hari ketika Nabi berada di pekuburan mengubur salah seorang sahabat beliau, maka kemudian sebelum para sahabat meninggalkan kubur, ya pekuburan itu, maka Nabi SAW bersabda menyampaikan kepada mereka, is'alu li akhika at-tathbit. Mintakanlah kepada Allah saudaramu yang ada dalam kubur ini, yang sedang dikubur ini, at-tathbit, kekuatan, kekokohan. Ya, fa innahul an yus'al, karena sekarang ini dia lagi ditanya. Dia lagi ditanya. Jadi selain seorang berdoa kepada Allah supaya dimudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat, ya kan, supaya dikuatkan, dikokohkan dia di atas agama, dan itu akan membawa kemudahan dia juga nanti di akhirat untuk menjawab pertanyaan malaikat, maka penting juga doa dari saudara-saudara kita. Makanya rekan-rekan sekalian, ketika kita menghadiri kubur, ya pekuburan seseorang, jangan lupa untuk mendoakan supaya dia dikokohkan, dikuatkan, ya dikuatkan. Bukan dengan cara mengajari nanti kalau kamu ditanya begini, kamu jawab begini. Kalau kamu ditanya begini, kamu jawab begini. Dan pernah saya melihat seperti itu, dia menggunakan bahasa Arab, ya. Dia baca sebuah buku yang salah satu isinya begitu. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, kamu jawab Allah. Itu nggak bisa seperti itu. Karena dia sudah nggak bisa mendengar kita lagi. Dia paling bisa mendengar terompah langkah kaki kita ketika kita pulang. Tapi dia nggak bisa mendengar bujuk cerita kita lagi kepada dia. Maka cara terbaik kita adalah mendoakan dia supaya dikuatkan. Ya, is'alu li akhika at-tathbit. Mintakanlah untuk saudaramu ini kekuatan, tathbit, kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Yutsabbitullahu alladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan, mengokohkan seseorang, ya, dengan ucapannya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu tadi, kehidupan akhirat, kehidupan alam kubur dikuatkan oleh Allah. Untuk siapa? Orang beriman. Jadi caranya adalah bukan sekedar kita berdoa, tapi bagaimana memanifestasikan, mewujudkan keimanan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, menjadi orang-orang bertakwa. Dan ternyata semua ada dalam bulan Ramadan. Ya, taib. Banyak berdoa kepada Allah supaya dimudahkan. Ya, doa apa saja dengan bahasa kita, nggak ada masalah insya Allah. Dan salah satu doa juga yang kita sebutkan tadi, doa supaya dikuatkan kita di atas agama Allah, karena kekuatan kita di atas agama akan memudahkan kita juga diberikan kekuatan nanti di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya
bisa melayangkan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan. Baik, kepada saudara Muhammad Aldi Faris, bisa langsung bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran dan jazakumullah khairan katsira pada kesempatannya. Baik, bismillah. Mohon izin Ustaz mau bertanya ini mengenai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah umat kita di sekarang ini khususnya mengenai pemahaman-pemahaman tentang alam kubur ini ya Ustaz. Nah, jadi biasanya khususnya di kampung-kampung itu ada namanya hari ke-7 mereka sudah ada di luar rumah, hari kesekian sudah berada di ini itu. Nah, itu biasa yang membuat pemahaman-pemahaman kita serasa wah ini alam kubur atau alam apa ini Ustaz? Nah itu mungkin pertanyaan saya, bagaimana dengan keadaan seperti itu Ustaz? Untuk meyakinkan mereka yang berkeyakinan seperti itu Ustaz. Baik. Ya. Semuanya sebenarnya butuh kepada pembelajaran ya. Jadi tugas kita adalah ngajari mereka gimana akidah yang benar, tauhid yang benar gitu. Orang yang sudah meninggal itu mana bisalah dia kembali ke rumahnya gitu loh. Ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai ketika datang kematian ya kepada salah seorang di antara mereka. Ya, apa mereka katakan? Qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi. Maka Allah mengatakan kalla, enggak akan mungkin bisa. Ya, enggak akan kalla. Ya, innaha huwa qailuha. Sungguhnya itu hanya ucapan dia saja. Enggak mungkin dia cuma angan-angan saja gitu. Dan di belakang mereka ada al-barzah, ada barzah. Ila yaumi yub'atsun, barzah itu ada sampai nanti hari kebangkitan. Jadi ada barzah. Barzah itu adalah tembok besar yang tidak akan mungkin bisa ditembus oleh orang yang ada dalam kubur tadi, di alam kubur. Jadi nggak akan mungkin dia kembali. Kalaupun misalnya ada yang kembali misalnya ke rumah gitu, wujudnya seperti orang yang meninggal tadi, maka itu jin, bukan orang yang meninggal tadi. Yang meninggal sudah nggak bisa lagi. Nah inilah pengaruh dari film-film yang dibuat oleh sutradara gitu loh. Sutradaranya pinter-pinter, jadi akhirnya tergambar bahwa oh beginilah keadaan kondisi orang yang ada dalam kubur. Ginilah kondisi orang yang sudah meninggal. Jadi kadang kembali, minta makan, minta itu. Nah, kadang orang belajarnya dari situ, dari film-film itu gitu. Nah, sekarang apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengimbangi informasi-informasi yang mereka dapatkan dari film-film itu. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Kita ajarkan kepada mereka. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Ya kita disuruh ngajak semua yang mampu, ya, yang punya ilmu, walaupun sedikit, ballighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat, sampaikan walaupun sedikit. Nah, kita kadang selalu nunggu ustadz gitu. Padahal kita punya ilmu yang bisa kita sampaikan, sampaikan walaupun sedikit. Ya, ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Allah, di jalan Rabbmu. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Dan kalau perlu diskusi dengan cara yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang baik. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu ini belum banyak tersebar. Makanya adanya teman-teman yang ada di PIP Makassar dengan kegiatan ini salah satu kegiatan untuk menyebarkan ilmu agama. Ya, semoga teman-teman semua mendapatkan pahala amal jariah insyaallah. Dan juga kepada teman-teman yang pada hari ini bisa gabung kepada kita, bisa mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di PIP Makassar, ya. Dan tentunya ini dibutuhkan oleh negeri kita ini, penyebaran ilmu. Masih banyak hal. Ini salah satu yang disebutkan tadi oleh Al-Akh, ya, Muhammad Aldi. Semoga
ini menjadi pelajaran untuk semuanya bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki di negeri ini. Dan salah satu hal yang menyebabkan negeri ini nggak bisa maju-maju, begini-begini terus, nggak bisa berkembang dengan pesat, boleh jadi salah satunya adalah kurangnya keimanan. Karena keimanan adalah salah satu hal yang akan menyebabkan negerinya akan diberikan berkah oleh Allah. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan berikan berkah, bukakan berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Nah itu. Nah ini tadi keimanan bermasalah. Banyak tahayul, banyak khurafat, ya kan? Tersebar di mana-mana. Banyak pamali yang tidak benar. Ya mungkin ada di antara pamali itu yang benar. Tapi kebanyakannya adalah pamali yang cerita-cerita yang tidak benar. Oleh karena itu ini yang perlu diluruskan, ini yang perlu untuk dilakukan. Nah, kalau ditanya gimana caranya? Ini salah satu yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah caranya. Menyebarkan ilmu itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan berikan dia pemahaman tentang agama. Jadi semoga saudaraku Muhammad Aldi dan juga teman-teman yang lainnya bisa memahami ini sehingga punya semangat untuk belajar. Setelah paham, ayo kita sama-sama menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Semoga ini bisa memperbaiki semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Insyaallah. Ya, Barakallah. Fiik barakallah. Masyaallah, Ustaz, masih ada lagi pertanyaan dari teman. Dari Pak Firdian Salukman. Bismillah, afwan Ustaz. Saya pernah mendengarkan ceramah bahwa membaca surat Al-Mulk menghindari pertanyaan di alam kubur. Apakah surat Al-Mulk menghindari pertanyaan di alam kubur sampai hari kebangkitan? Baik, silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Oh iya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan berkaitan dengan surah Al-Mulk ya. Memang ada riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, ya riwayat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan juga Imam Tirmidzi. Nabi SAW menyebutkan, ya, inna suratan minal Quran. Jadi ada satu surah di dalam Al-Quran, ya, 30 ayat, dan jumlahnya ada 30 ayat. Ada surah dalam Al-Quran ada 30 ayat. Syafaat lirajulin, akan memberikan syafaat kepada seseorang. Akan memberikan syafaat kepada seseorang. Jadi orang tersebut akan dapat syafaat dari surah yang dia baca tadi, yang 30 ayat itu. Hatta ghufirallah, sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi surah Al-Mulk, ya, ketika dibaca oleh seseorang bisa memberikan syafaat kepada dia. Bisa memberikan syafaat kepada dia. Itu salah satu memang keutamaan dari surah Al-Mulk wal Mulk. Jadi ketika seorang ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah, ya, rajin membaca surah Al-Mulk, ya, Al-Mulk. Taib. Dan ini hadis ini ya bisa dijadikan dasar bahwasanya di sebagian surah-surah itu ada keutamaan. Ada keutamaan. Nah, bagaimana dengan pertanyaan alam kubur? Ya, maka sekali lagi pertanyaan alam kubur itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman.
Makanya dalam hadis Al-Barra bin Azib disebutkan wa ammal mu'min, adapun orang beriman gitu. Jadi bukan sekedar dia baca misalnya surah Al-Mulk atau dia baca Quran, enggak. Tapi bagaimana dia bisa jadi beriman? Makanya wa ammal mu'min, adapun orang mukmin ketika dia ditanya maka dia mengatakan gini-gini, intinya dia bisa menjawab. Wa ammal kafir, adapun orang kafir gini-gini, dia nggak bisa jawab. Oleh karena itu, sekali lagi belajar, amalkan ilmu yang dipelajari tadi, sampaikan kepada orang lain dan sabar di atas ilmu, sabar di atas mengamalkan ilmu dan sabar di dalam menyampaikan ilmu agama. Ini penolong yang paling besar untuk kita dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan malaikat. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Ketika kita mengamalkan kebaikan di muka bumi, di dunia ini, maka insya Allah amalan itu akan kita lihat hasilnya. Ya, termasuk di alam kubur akan dimudahkan kita. Intinya, jadi orang beriman. Itu intinya. Jadi orang beriman, hakikatan, secara hakikat. Batinan wa dhahira. Baik secara batin, atau secara zahir. Itu yang paling akan membantu kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya, dan juga kita diperintahkan untuk berdoa di akhir sholat, meminta perlindungan dari 4 perkara. Salah satunya dari perkara azab kubur. Ketika seorang dihindarkan dari azab kubur, berarti dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena dia dihindarkan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang kita baca setelah kita membaca tahiyat. Dan itu doa dianjurkan kita baca terus setiap sholat, di akhir sholat kita, karena itu sangat membantu kita untuk bisa selamat dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustaz. Masih ada lagi pertanyaan dari Ramli. Terakhir Ustaz. Bismillah. Ustaz, apakah orang yang telah meninggal sedang semasa hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur? Sekali lagi Ustaz. Bismillah. Apakah orang yang telah meninggal sedang semasa hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran dan juga tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelas Al-Quran disebutkan oleh Nabi, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagi kamu nanti di akhirat, bisa juga menjadi hujjah, menjadi bumerang untuk kamu sendiri. Ya, salah satunya adalah ketika kita baca Quran atau ketika kita tidak membacanya. Tapi banyak kondisi orang tidak baca Quran. Mungkin dia tidak mampu, ya, dari sisi panca indera sehingga dia tidak bisa membacanya. Maka saya memberi wasiat untuk semuanya, termasuk yang diberikan ketidakmampuan, tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, maka berusahalah untuk membaca Al-Quran semampu yang Anda bisa lakukan. Ya, dan sekarang ada beberapa Al-Quran yang bisa dibaca tanpa dilihat dengan pakai meraba begitu. Lakukan yang bisa dilakukan. Yang jelas Al-Quran itu akan menolong kita. Ya, Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya, akan memberikan syafaat kepada ashabnya, orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang sama sekali nggak baca Al-Quran maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan alam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Al-Quran sangat membantu kita untuk kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sangat membantu kita karena Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya kan? Termasuk juga insya Allah akan dimudahkan seorang menjawab pertanyaan di alam kubur ketika dia membaca dan mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, kalau tidak lagi pertanyaan, kami kembalikan lagi kepada materi untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Baik, kepada Ustaz. Silakan. Ditutup? Ya Ustaz, bisa. Silakan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ilmu agama akan selalu membawa kebaikan.
negeri yang indah ini dengan 13.000 pulau, 250 juta penduduk, negara Republik Indonesia yang kita cintai dari Sabang sampai Merauke, tidak akan baik kondisinya kalau masyarakat jauh dari agama. Ilmu agama akan menghiasi mereka, menghiasi akhlak mereka, menghiasi perilaku mereka, dan menghiasi segala sendi kehidupan mereka. Ilmu agama datang, atau agama ini datang dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, membawa kedamaian dan perdamaian di tengah masyarakat. Bukan agama datang untuk melakukan kerusakan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Maka apa yang dilakukan sebagian oknum kaum muslimin dengan melakukan bom bunuh diri, dengan terorisme, radikalisme dan lain sebagainya, walaupun radikal juga perlu untuk diarahkan ya kepada makna yang benar, maka ini disebabkan jauhnya mereka dari pemahaman agama yang benar. Maka saya memberi nasihat untuk semuanya, dimanapun kita berada, untuk senantiasa berusaha punya andil di dalam penyebaran ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita sebagai panitia, apakah kita sebagai eksekutor ya dari kegiatan tersebut, atau kita sebagai orang yang menyarankan kegiatan itu di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, ya, di pasar-pasar, di masjid-masjid, dan dimanapun kita bisa menyebarkan ilmu agama, maka kita berusaha untuk menyebarkannya, baik secara langsung kita yang menyebarkan, atau kita memanggil ustadz, ya, guru-guru kita untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, Indonesia tidak akan indah tanpa ilmu agama. Ilmu agama adalah tonggak berdirinya negeri ini. Pejuang kita terdahulu itu mengakui itu. Bagaimana mereka berteriak Allahu Akbar ketika mereka berjuang. Karena agama memberi latar belakang kepada mereka untuk memperjuangkan negeri ini sehingga negeri ini menjadi merdeka. Maka isilah kemerdekaan ini juga dengan senantiasa giat belajar ilmu agama dan mengamalkan di tengah masyarakat. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan menunggu lama. Negeri ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah dengan keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, menjaga Anda semua dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kegiatan ini sebagai contoh bagi yang lainnya untuk membuat kegiatan-kegiatan seperti ini yang bermanfaat untuk masyarakat kita, dan sebagai bantahan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kepada kebaikan dan bukan kerusakan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz.